halaman 21. Halaman 21 lembar kedua di situ. Baris ketiga. Lembar kedua halaman 21 baris ketiga. Wa ammal ahaditsun nabawiyyah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa tawbatan nasuh salahal jasad wa ruh. Kita baca tadi bihaqqi nabiyina, ya. Itu doa dari ulama-ulama kita, dari guru-guru kita. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyina. Ya. Wa saddid lisani, dan lembutkanlah lidahku. Maksudnya ucapanku ini biar jangan sampai kecelek, biar enggak ngomong yang gagak-gagak, atau jangan sampai menyinggung satu kelompok sehingga menimbulkan satu perkara masalah. Wasadid lisani. Makanya orang-orang penceramah zaman dulu tuh diajarkan begitu, wasadid lisani. Kalaupun harus ngomong yang kasar, orang nggak merasa tersinggung karena emang lagi diceramain gitu. Wasadid lisani bihaqqi nabiyina Muhammadin, dengan berkah, dengan kebenaran, dengan hak, dengan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa harus dengan Nabi? Karena Nabi itu Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Salah satu bentuk khuluqin azimnya Nabi, ya Nabi itu lidahnya lembut gitu. Wasadid lisani. Seperti ayat surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang sadidah, yang gampang. Sadidah itu maknanya banyak, bisa bermakna yang lembut, bisa bermakna yang mudah dimengerti, sadidan. Kalau ngomong nggak belibet gitu. Kalau ngomong nggak belibet, nggak mutar-mutar. Itu sadidah. Ada yang bilang sadidah itu lembut itu tidak menyinggung dan lain sebagainya. Tapi yang namanya orang ngomong pasti salah. Ya. Yang namanya orang ngomong pasti ada salahnya. Walaupun itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngomong, buktinya Islam itu terpecah 73 golongan. Nabi ngomong begitu kan? Hadisnya satu, kullu bid'atin dolalah. Hadisnya satu, misalkan umat saya terpecah 73 golongan, 72 neraka, 1 di surga. Hadisnya satu, tapi tetap aja Islam pecah-pecah juga kan? Artinya orang ngomong itu pasti salah. Emang benar, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu mau ngomong benar udah pasti salah juga. Yang namanya manusia kayak gitu. Ada satu kaidah, manusia itu ya manusia, tempatnya salah. Jadi salah benernya dibilang salah, apalagi salahnya. Ya. Ada kaidah ulama. Fa kaifala takunu masawiyatuhu masawiyah. Manusia benernya aja salah. Bagaimana tidak salahnya itu dianggap salah? Kalau salah pasti salah, tapi benernya aja bisa jadi salah manusia. Jadi manusia itu definisinya itu. Manusia adalah orang yang atau makhluk yang benernya aja bisa salah, apalagi kalau salah. Termasuk Nabi, ya. Cuman kita dituntut tetap waqulu qaulan sadida, kalau ngomong itu enggak belibet dan orang paham. Sadida. Ya. Atau juga sadidan bermakna hati-hati. Sadid. Nah, salah baca dikit pakai sin gede syadida, jadi maknanya jadi jelek. Syadida itu syadid. Syadid itu berat itu kasar, ya. Salah baca. Makanya kalau syadid sin gede dibaca sin kecil, azabun syadid
Dibaca azabun sadid, azab yang lembut. Azab yang lembut, salah baca. Penting itu. Jadi makhraj huruf itu penting banget, berpengaruh kepada makna. Walaupun kita nggak tahu itu maknanya rusak, tapi bagi orang yang paham itu maknanya rusak. Makanya dituntut terutama yang jadi imam, yang jadi asatis, yang ngajar ngaji, dituntut sebelum ngajarin orang itu belajar dulu yang namanya makhraj huruf, cara ngucapin huruf. Orang dulu dituntut banget tuh sampai digebuk-gebuk kan begitu. Ngaji lekar sekarang udah kagak ada ngaji lekar, udah jarang. Anak-anak tuh maunya ngajinya tuh umum, dipandu satu ustadz baca bareng-bareng. Coba ngaji lekar di mana sekarang? Adanya di majelis taklim doang. Majelis taklim yang tua-tua adanya. Mungkin di situ tuh di RT 3 masih ada mungkin. Atau di belakang tuh, di belakang Darul Islah Al Hikmah masih pakai lekar satu-satu. Jadi ustadznya tuh keliling gitu, di take satu-satu. Kalau sekarang santri digituin kabur duluan, belum apa-apa udah isya. Ya, waktu terasa sempit. Itu. Jadi qaulan sadidan itu maknanya luas. Dan tadi itu kita dengan berkah Nabi Muhammad karena berkaitan apa yang akan kita bahas ya. Dikit-dikit kita kalau ngomong dengan berkah Nabi. Dikit-dikit kalau kita ngomong bijahi Rasulullah. Dengan jahnya Rasulullah, kedudukan Rasulullah. Emang apa mulianya sih Rasulullah itu? Bukankah berbahaya sekali orang itu dikit-dikit membawa nama Rasulullah? Kan begitu ya menurut kelompok sebelah. Dikit-dikit bawa nama Nabi, dikit-dikit bawa nama Nabi, dikit-dikit suruh sholawat, dikit-dikit suruh tawasul. Apakah itu tidak musyrik? Nah itu berkaitan dengan ini nih. Kalau kemarin itu berkenaan dengan ayat-ayat, kalau sekarang hadis-hadis. Ayat-ayatnya kemarin harusnya kita udah paham. Wa ammal ahaditsun nabawiyyatu, adapun hadis-hadis nabawi, hadis-hadis kenabian, nabawi. Jadi nabawi itu artinya nabi ya. Nabawi itu artinya nabi, kenabian. Jadi Masjid Nabawi artinya masjid Nabi. Madinatul Munawwarah artinya kota yang diterangi, kota yang diberi cahaya. Madinatul Munawwarah. Untuk mempersingkat kita bilangnya Madinah. Padahal Madinah itu bisa Jakarta, bisa Madinah Jonggol, gitu. Bisa Madinah Bandung. Sebenarnya aslinya Madinatun Nabi, kota Nabi, kota di mana di situ ada Rasulullah. Fafiha minal majazil aqli, di dalam hadis-hadis tersebut ada majaz-majaz akal, pemahaman-pemahaman yang masuk akal. Majaz akal itu sering dicontohin kemarin, saya sakit kepala, alhamdulillah baik minum bodrek. Itu namanya majaz akli. Apakah musyrik orang ngomong gitu? Enggak, orang paham ya. Emang baiknya gara-gara minum bodrek, dan gak usah disebutin yang menyembuhkan Allah, orang juga udah paham. Yang nyembuhin adalah Allah. Jadi Allah itu tersimpan, artinya tidak perlu diungkapkan. Salah satu contohnya kemarin Fir'aun bilang ke Haman, ke apanya itu insinyurnya, wahai Haman, bangunkanlah untukku piramida. Padahal yang kerja itu bukan Haman sendirian, pasti Haman itu butuh ratusan tenaga kerja, bahkan ribuan, bahkan jutaan. Tapi yang disuruh cuma Haman sama Firaun. Wahai Haman, bangunlah piramida. Maknanya kalau dipanjangin, wahai Haman, kamu ini kan pemimpin, arsitek, kamu punya anak buah banyak. Suruh anak buah kamu tuh sekian bangun piramida. Kan panjang kan? Jadi maknanya memerintahkan Haman itu maknanya adalah memerintahkan seluruh barat tentara. Tapi yang bilang cuma satu. Itu namanya majaz akal. Orang ngomong singkat tapi paham gitu. Itu namanya majaz akal. Begitu juga di hadis banyak. Ayat-ayat kemarin lebih banyak lagi. Syai'un katsirun itu adalah sesuatu yang banyak, maksudnya banyak sekali gitu. Yu'rafu dzalika apa ya'rifu ya. Ya'rifu dzalika akan mengetahui, akan mengenal, akan menemukan itu yaitu majaz akal itu min atau man ya, man ya bukan min. Ya'rifu dzalika man waqafa alaihi min dzalikal haditsil mutaqaddam. Akan mengetahui, akan meneliti, akan menemukan, akan memahami
orang yang memahami hadis-hadis sebelumnya, yaitu di bab-bab yang kita udah lupa tuh, halaman 1 sampai sekian, sampai sekarang 20. Dari kemarin, dari dulu tuh, dari tahun lalu, ini kita udah hampir setahun ini, walaupun baru 20 halaman. Itu udah banyak hadis-hadis. Salah satunya bainama hum kadzalika istaghatsu bi Adam. Ketika orang di hari kiamat itu gonjang-ganjing pada kebingungan, dia itu, orang-orang itu termasuk kita, nanti nggak akan langsung ke Allah. Untuk masuk ke surga itu nggak akan langsung ke Allah, minta tolong dulu sama siapa? Sama Nabi Adam. Istaghatsu bi Adam. Mereka umat Nabi Muhammad itu apa? Mereka seluruh umat itu yang berdosa, yang dosanya gede-gede, yang nggak bisa memberikan syafaat, yang pahalanya sedikit, tapi keburukannya banyak. Mereka itu malu untuk menghadap kepada Allah. Akhirnya mereka lari kepada Nabi Adam. Istaghatsu bi Adam. Larinya kepada Nabi Adam. Kenapa larinya ke Nabi Adam? Pertama, Nabi Adam adalah bapaknya Abul Bashar, bapaknya manusia. Ya. Nanti dikatakan, hai Adam, ya Adam, anta Abul Bashar, wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Jadi orang itu semuanya kelari ke Nabi Adam, orang-orang yang dosanya gede-gede. Ngapain? Istaghatsu, minta pertolongan. Tapi kata Nabi Adam, sayang banget, nafsi, masing-masing, saya aja punya dosa besar, yaitu makan buah khuldi, diturunin dari surga. Anak saya berantem main bunuh-bunuhan, keturunan saya menjadi orang pertama kali bunuh-bunuhan di muka bumi. Dosa saya banyak, nafsi. Ya. Itu di dalam hadis jelas, dan itu disepakati bukan cuma oleh kelompok kita, kelompok sebelah juga sepakat. Mau siapa aja itu tahu hadis itu. Mau Muhammadiyah kayak, mau Persis, mau Salafi Wahabi, sama tahu itu hadis. Ya. Iya, itu kan kejadiannya di hari kiamat. Orang sudah mati kan gitu. Nah ini kan kita lagi hidup, masih bisa ibadah, kenapa nggak langsung ke Allah? Orang tidak pernah berpikir orang yang ngomong kayak gitu. Kita selama ini diberitahu oleh ulama kita bahwa dunia adalah tempat yang fana, tempat banyak dosa, ya kan? Nah, di akhirat adalah tempat suci, tempat bersih. Artinya orang-orang yang banyak dosanya pasti cemplung ke neraka, orang yang bersih pasti ke surga. Artinya di akhirat itu nasibnya lebih jelas daripada di dunia, betul nggak? Nah kalau di dunia masih spekulatif, bisa untung bisa rugi, bisa sesat bisa tidak, bisa beriman bisa tidak, artinya spekulasi. Saat ini aja kita lagi ngaji, kita nggak tahu kita ini beriman apa enggak. Orang yang lagi sholat tadi itu banyak banget di masjid, kita tanya dah, tadi lagi ngapain sholat? Menghadap siapa? Menghadap Allah. Mana Allah? Bingung dia pasti. Orang sholatnya ngambang, ya. Apalagi diganggu anak kecil kan. Belum lagi soal wudunya, suci atau tidak, najis atau tidak, nginjak najis apa enggak, bajunya bersih apa enggak. Belum lagi masalah halal haram. Artinya di dunia ini itu tempat yang enggak jelas. Ngerti enggak? Jadi kalau metawasul ya di sini lebih pantas daripada di akhirat. Di akhirat itu udah jelas-jelas berhadapan sama Allah. Ini masih tawasul, paham enggak? Ya. Di akhirat itu sudah jelas-jelas bakal berhadapan sama Allah. Tapi manusia itu yang udah jadi ruh masih bertawasul, minta perantara Nabi Adam. Itu ya. Jadi cara berpikirnya ulama kita itu hebatnya di situ. Pakai mantik, pakai logika. Logikanya di akhirat aja yang orang itu udah suci, udah pasti murni. Murni itu artinya udah ruh, udah nggak ada badan lagi, udah nggak ada kotoran. Yang udah pasti kalau berdosa di neraka, kalau nggak berdosa di surga. Nasibnya udah jelas, masih istaghatsu bi Adam, paham kan? Bahkan ada masih ngomong nafsi, saya nggak bisa nolongin masing-masing. Artinya masing-masing sudah mengetahui nasibnya masing-masing, tapi masih minta tolong. Akhirnya disuruh lari ke Nabi Musa. Nabi Musa, gua aja punya dosa, sekali mukul orang mati kan. Akhirnya saya kabur ke kota Madian sekian tahun tuh, kalau nggak salah 3 tahun. Akhirnya ketemu sama anaknya Nabi Syuaib, kawin tuh. Ya. Terus Ibrahim, wahai Ibrahim, kami datang gini-gini. Ibrahim diam. Kata Ibrahim, saya punya 3 dosa, tapi nggak disebutin apaan, nggak berani. Kemudian lari ke Nabi Isa. Ya. Nabi Isa lebih diam lagi daripada Ibrahim. Kalau Ibrahim masih ngomong, saya punya 3 dosa, tapi kalian nggak usah tahu. Kalau Nabi Isa cuma diam, nafsi langsung sono, langsung jalan ke Muhammad. Nabi Isa tidak menyebutkan dosa sama sekali. Itu ada dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah.
Kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maliki itu dikaji sama guru kita Haji Damanhuri, itu di Fathahillah tiap hari Minggu kalau nggak salah, majelis di Bipo. Nabi Isa nggak sebutin dosa, kenapa? Karena dia udah paham ya dosanya sangat besar, merasa dosanya sangat besar, nggak berdosa enggak, tapi merasa dosanya sangat besar. Kenapa? Karena disembah sama umat, makanya nggak nyebutin dosa sama sekali. Itu Nabi Isa. Barulah lari ke Nabi Muhammad, baru dijawab sama Nabi, analaha, sini kumpul. Artinya di akhirat aja udah kayak gitu. Jadi kalau mau tawasul lebih jelas di dunia daripada di akhirat sebenarnya. Di akhirat nasibnya udah jelas, masih tawasul, paham nggak? Ya. Itu penting itu cara berpikir kayak gitu. Jadi logika tuh. Beragama nggak pakai logika dong, beragama pakai iman. Sekarang kalau agama nggak masuk logika, kalau agama nggak pakai logika, nggak akan diterima sama orang. Sekarang faktanya, fenomenanya adalah terjadi transmisi, perpindahan antara agama ke agama. Yang paling tren, ya, itu sampai 75% trennya ini, tren di dunia, itu perpindahan dari Kristen ke Islam. Itu diteliti oleh peneliti dunia, ada badan penelitinya, nggak tahu apa itu. Badan peneliti apa dari PBB, dari Amerika, nggak tahu. Ya. Itu ada di Kompas TV kalau nggak salah itu. Bukan Kompas TV, Kompas Online, di majalah dan lain sebagainya, atau di artikel online. Ya. Jadi tren yang terjadi saat ini nih, 70% itu ramainya adalah perpindahan Kristen ke Islam. Bahkan di Britania, di London, di mana, di Denmark itu Islam. Lagi tren. Kalau dari Islam ke Kristen ke agama itu sedikit, hanya sekian persen, 5%-an lah, 3%, 5%. Kalau perpindahan antara Hindu dengan Buddha lebih dikit lagi, karena dia hampir mirip. Perpindahan dari Kristen ke Hindu Buddha juga lebih dikit. Yang paling tentu perpindahan Kristen ke Islam, 75% perpindahan. Trennya itu, ya. Kalau dari 100% dia 75%. Berarti hebat sekali. Artinya kenapa? Karena logika yang dibangun oleh Islam itu kuat banget. Nah berarti kalau agama nggak boleh pakai akal, nggak ada kejadiannya orang masuk Islam itu. Kenapa orang bisa masuk Islam? Karena pakai akal, dipikirin. Jadi bohong kalau orang mengatakan agama jangan pakai akal, jangan diakal-akalin. Yang nggak boleh itu ngakal-ngakalin, gampang-gampangin agama, dimasuk-masukin. Ada namanya ilmu cocok logi, dicocok-cocokin. Itu yang nggak boleh. Ya. Jadi kalau cocok memang dasar cocok. Gitu. Ini logika-logika yang dibangun para ulama ya. Fa'ighatsatu Adam alaihi salam majaziyatan. Adapun istighatsah atau pertolongan ya, fa'ighatsatu itu pertolongan. Kalau istighatsah minta tolong, kalau ighatsah pertolongan. Adapun pertolongan Nabi Adam itu majaziyatun, yaitu majaz ya. Jadi Nabi Adam kalaupun bisa nolongin itu majaz. Kalaupun tidak bisa nolongin ya emang pantas, emang manusia, sama-sama manusia. Wal mughitsu hakikatan huwallah. Dan yang menolong hakikatnya adalah Allah. Sekarang bisa nggak kita ini dong Pak Haji, tolongin saya nih, saya mau ngadain maulid nih, bagi duit dong, nyumbang 10 juta. Kata Pak Haji, kenapa nggak ke Allah aja? Begitu, kira-kira yang ngomong begitu normal apa enggak gitu? Kalau semua orang beriman caranya begitu, nggak ada proposal maulid, nggak ada, langsung aja ke Allah munajat. Tetap aja kita namanya minta tolong sama manusia. Ya. Hakikatnya kita minta tolong sama Allah, cuman Allahnya kita nggak sebutin. Kenapa? Karena Allah itu udah ada di dalam hati kita, tauhid, berbentuk kepada pemahaman, keyakinan. Gitu. Wa amma kalamul Arabi, dan adapun kalam-kalam Arab. Jadi orang Arab itu punya syair-syair atau kalam-kalam ya, yang isinya itu mengandung makna-makna tertentu. Fafihi minal majazil akli, yang di dalamnya itu adalah majaz akal ma la yuhsa, yang tidak bisa dihitung lagi, banyak banget. Yang namanya perkataan orang Arab itu majaz akal, yang tidak melibatkan Tuhan, tapi bukan ateis. Tidak melibatkan Tuhan tapi bukan ateis. Kaqaulihim, contohnya gini, anbatar rabi'u al-baqla. Anbata menumbuhkan, anabat ya.
Anabat. Nabata yang batu ya enggak benar anbata ya. An-nabat. Nabat itu arti tumbuhan ya. Nabati, lemak nabat itu. Anbata rabi'u al-baqla. Anbata menumbuhkan ar-rabi'u apa rabi? Rabi itu hujan. Jadi bulan saat ini dibilang rabi itu bulan hujan. Rabiul awal bulan hujan pertama, Rabiul tsani bulan hujan kedua. Makanya di Arab Saudi hujan mulu sekarang. Jadi kalau bulan Maulid itu artinya bulan bersemi ya. Jadi bulan Rabi itu artinya bulan bersemi. Kenapa? Karena banyak turun hujan di Arab dulu itu dan menumbuhkan pohon-pohonan begitu. Ya. Jadi Rabi itu artinya hujan ya. Rabiul awal bulan bersemi pertama, Rabiul tsani bulan bersemi kedua. Kalau Jumat apa Jumat? Jumat tuh kering. Jadi 2 bulan hujan, 2 bulan kering. Jumadil awal kering pertama, Jumadil tsani kering kedua, baru Rajab gitu. Jadi istilah-istilah itu istilah-istilah sederhana. Cuman tambah istimewa karena ada Islam ya. Anbata menumbuhkan apa ar-rabi'u hujan, al-baqla akan bawang. Maksudnya hujan menumbuhkan bawang. Alhamdulillah hujan bawang jadi pada subur dah. Kalau di Indonesia sebenarnya kalau bawang tuh hujan malah jadi busuk. Maksudnya sebelum bawang itu tumbuh, hujan dulu. Nanti tanahnya jadi subur, akhirnya tumbuh tuh bawang-bawang begitu maksudnya ya. Kalau di Indonesia kalau bawang udah panen dihujanin malah jadi busuk, sama kayak tembakau di Madura tuh. Tembakau itu kalau udah musim gelap petani panik pasti. Panik. Kenapa? Karena sekali ketetesan air gerimis saja langsung rusak tembakau itu. Makanya tembakau itu mahal. Kenapa? Karena petani itu bingung nentuin musim yang tepat itu. Apalagi zaman sekarang nggak jelas musim keder. Nggak ada musim kemarau, nggak ada musim hujan, bingung. Makanya tambah mahal. Kalau rokok tambah mahal jangan ya. Faja'alur rabi'u, mereka itu orang-orang Arab menjadikan rabi' wahwal matar, yang dimaksud rabi adalah hujan tuh, matar dijelasin ya. Munabbitan yaitu zat yang menumbuhkan. Jadi orang Arab itu menganggap hujan itu mampu menumbuh, tapi baru lewat kata-kata ya. Baru dari segi kata-kata, tapi wal munbitu hakikatan huwa Allah. Tapi orang Arab tahu hakikatnya yang menumbuhkan adalah Allah. Alhamdulillah hujan berkah. Musyrik nggak tuh kira-kira? Musyrik loh, masa hujan berkah? Emang Allah yang bilang wa anzalna minas samai ma'an mubarakah. Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi, hujan. Makanya orang Arab kalau hujan girang banget. Jadi orang Arab saja begitu dan tidak melibatkan Allah itu tadi anbatar rabi al-baqla, enggak ada kata-kata Allah di situ kan. Tapi enggak ada yang bilang musyrik tuh. Fa isnadul inbat ila rabi majazun akli. Menyandarkan sifat menumbuhkan kepada hujan itu majaz akal, orang udah paham gitu maksudnya. Ya. Alhamdulillah minum bodrek enakan tadi. Enggak ada yang bilang musyrik itu. Fa idza qala al-'ami minal muslimin, maka apabila orang-orang awam dari kalangan muslimin nafa'anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam au aghatsani, memberikan manfaat kepadaku siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, au aghatsani atau Nabi menolongku, au nahwa zalika atau seumpama kayak gitu, fa innama yuridul isnada al majazi, yang dimaksud itu adalah majazi begitu. Ya Sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi ma li siwaka wala alwi ala ahadi. Bayangin kalau nggak musyrik isinya apa itu? Tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun, bukan seorang. Mali siwaka wala alwi ala ahadi. Saya tidak menyandarkan keadaan saya ini kepada siapapun, seorang pun. Bayangin musyrik gitu. Ya Rasulullah khudh biyadi, wahai Rasulullah pegang tanganku ya. Raihlah tanganku, maksudnya simbol. Orang kan kalau lagi lemas kok dipegang tangan, dirangkul ya. Kita nih kalau lagi lemah, lagi terpuruk, minta dipegang tangan kita, dirangkul, dipeluk. Mali siwaka wala alwi ala ahad. Tidak ada seorang pun yang aku adukan kecuali kepada engkau. Itu yang nyiptain itu Sultan Abdul Hamid II, penguasa Turki.
Utsmani sebelum dibantai sama Kemal Atatürk. Dan keturunannya masih ada. Sekarang jadi anggota dewan perempuan. Di YouTube ada tuh. Anggota dewan perempuan. Itu keturunan Sultan Abdul Hamid II, itu yang menciptakan qasidah itu. Dan qasidah itu ya Sayyidina Rasulullah Qutbiyadi itu ditulis di dinding makam Rasulullah zaman itu. Tapi dimusnahkan sama penguasa Arab karena musyrik. Hebat itu ya. Jadi ajaran ulama-ulama kita itu sebenarnya dulu penguasa-penguasa Arab itu ulama-ulama kita. Bahkan kunci makam Rasulullah tulisannya huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali apa itu? Burdah itu. Tapi dimusnahkan, ditaruh di museum. Gak berani dimusnahkan, taruh di museum. Kalau dimusnahkan nanti orang berprotes. Bahkan kubah hijau nanti ada di sini di akhir-akhir. Saya udah baca sampai hatam sebenarnya. Nanti kubah hijau itu sejarahnya pada tahun sekian itu kalau nggak salah tahun Mbah Hashim, pada zaman Mbah Hashim. Itu kubah hijau mau dibongkar untuk menyamakan Masjid Nabawi makam Rasul dengan sisi-sisi yang lain supaya orang itu nggak musyrik katanya. Gara-gara kubah hijau ini jadi menandakan bahwa di sini ada orang mulia gitu. Brengsek atau kira-kira. Nabi kan emang orang mulia. Artinya kubah hijau itu hanya simbol bahwa di sini ada Rasulullah. Tapi kan nggak mesti dengan kubah hijau itu orang ngumpul terus jadi musyrik. Itu sama orang Arab mau dihancurkan. Itu diprotes sama Mbah Hashim Asy'ari. Jasanya Mbah Hashim itu besar. Ada sejarahnya nanti di sini. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini guru-guru orang Indonesia. Ya. Syekh Ahmad Dahlan maksudnya. Ahmad bin Zaini Dahlan. Wal qarinatu korelasinya, korelasi tahu ya. Wal qarinatu korelasinya, hubungannya itu ala zalika itu tadi semua itu annahu muslimun muwahhidun. Yang ngomong itu, yang minta tolong sama Rasulullah, yang tawasul adalah seorang muslim yang bertauhid. Seorang muslim yang bertauhid. Sekarang kita periksa ke dalam diri kita deh. Kalau kita pakai ilmu terapi, hipnoterapi, ada namanya hipnoterapi. Ada pelajaran kelas emotional healing. Emotional healing itu melampiaskan emosi. Coba kita duduk malam-malam, nggak usah tahajud, nggak usah berdoa, nggak usah ngapa-ngapain. Kalau kita kebanyakan hajat sih, jadi nggak kabur-kabur. Padahal kita tuh disuruh duduk itu malam itu bukan buat banyak berdoa begitu. Ya. Orang itu kata Nabi SAW, tafakkuru sa'ah khairun minas salat alfa marrah, alfa rakaat. Berpikir sejenak lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Sejenak doang. Jadi kalau bangun malam itu walaupun nggak sholat ya, misalkan malas nih karena gelap atau takut gitu, duduk aja gitu merenung gitu, mikir satu ciptaan, sesaat aja pahalanya besar sekali daripada kita maksain 2 rakaat 4 rakaat tahajud, terus kita ngeluh sama Allah, perasaan gue tahajud tiap malam hasilnya begini belasak juga. Sering nggak kita begitu? Tanpa disadari kita sebenarnya ibadah tapi dosa. Banyakan orang kita tuh ibadahnya malah dosa. Benar kata Rabi Adawiyah, istighfaruna yastaujibul istighfar. Kita nih istighfar nih. Istighfar kita lebih berhak diistighfarkan daripada dosa kita. Ngerti nggak, Wan? Kita beristighfar. Nah, istighfar yang kita baca itu aja harus diistighfarkan daripada boro-boro ngomongin dosa. Ya. Makanya bohong kalau orang saya nangis ingat dosa. Ngapain nangis ingat dosa? Buang-buang ini aja, buang-buang waktu. Kalau nangis ingat dosa itu kita jadi malas karena merasa diri kita ini kok kotor. Lebih baik nangis ingat karunia Allah. Udah berapa banyak yang kita lupakan itu, orang pada lalai. Jadi kalau bangun malam itu tafakur aja udah. Walaupun main HP, nggak apa-apa, liatin aja. Misalkan iseng nih dengerin aja ceramah ulama siapa kek, atau dengerin kata-kata hikmah, pikirin dah. Udah capek tidur lagi. Itu lebih bagus daripada kita tahajud itu. Banyak yang nggak sadar itu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh membangun diri kita, membangun gaya pemikiran, membangun kalau bahasa kerennya mindset. Saya juga nggak tahu arti mindset apa. Mindset itu sebenarnya dalaman pikiran ya kalau bahasa gampangnya. Mind itu kan ruangan utama. Itu yang perlu dibangun. Jadi bukan banyak zikir, banyak sholat, banyak baca, bukan. Tapi yang penting adalah isi dari itu semua. Apa yang sudah kita lakukan. Nah sekarang kita tanya ke dalam diri kita nih, kita musyrik apa tauhid? Gak ada yang berani bilang diri kita ini musyrik. Pasti kita yakin Allah adalah Tuhan. Masa kita mau dikafir-kafirin gara-gara maulidan? Lucu gitu.
Kalau mereka tahu hati kita ini, isi hati kita ini siapa, nggak berani mereka kayak gitu. Bersyukur. Ibadah itu bersyukur. Ibadah itu intinya bersyukur, kita udah dikasih kemampuan ibadah, udah itu aja. Poin. Cuman yang kita masalahkan itu masalah zohir dan batin ini. Zohir kita biar sholat, kita tadi ngajar, dan saya Islami mendengar, saya tangkap semua penunjukan kita minta. Ini di umur kiamat di hari pada masa ini kita minta penunjuk pada tapi sebenarnya membiadab. Yang biadab nggak terima, dia jadi dosa makan membeli. Kedua kita sahabat Nabi Muhammad. Ya intinya apa maksudnya? Ya yang saya katakan ini kenapa kita yakin Allah? Semua apapun kan tanda Allah. Manusia prosesnya gitu. Iya, itu kan Allah juga. Allah sudah mengkaruniai orang paling mulia yaitu Nabi itu kan itu ya. Apa namanya? Yang sering dibawain Habib itu fa bidzalika fal yafrahu wa khairun mimma yajma'u. Tidak ada yang patut kita lebih syukuri kecuali kelahiran Nabi, enggak ada lagi. Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun ala al-umami. Nabi Muhammad disyukur itu wajib oleh seluruh umat. Mati lagi. Oleh seluruh umat wajib disyukurin. Nah, Nabi Muhammad. Mana baterainya habis nih? Dikit lagi enggak apa-apa. La ya'taqidu ta'sir illallah. Jadi yang umat Nabi Muhammad itu tidak meyakini taksir ya. Efek dampak kecuali Allah. Allah yang bikin, Allah yang nyabut, Allah yang menumbuhkan, Allah yang mengakhiri ya. Makanya kita baca doa itu apa? Ya mubdi'u ya mu'id ya. Bukan ya mughni, bukan ya mubdi'u ya mu'id. Ya mubdi'u, Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u. Wahai yang memulai, wahai yang mengambil. Mu'id itu mengambil, mengembalikan. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil gitu. Jadi bukan mughni. Mentang-mentang di depannya ya ghani ya hamid ya mughni. Orang pada salah ya. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u. Ya mubdi'u ya mubdi, karena dibacanya takhfif jadi ya mubdi, padahal ya mubdi'u. Penting ya. La ya'taqidu ta'tsira illallah. Kita ini semuanya orang Islam pasti bertauhid dan yakin tidak ada dampak kecuali dari Allah. Kita udah yakin. Enggak ada di antara kita yang musyrik, dan Nabi enggak takut kita musyrik. Yang Nabi takut tuh kita bunuh-bunuhan gara-gara takut lapar, itu doang. Gara-gara urusan warisan saling bunuh. Gak ada orang bunuh itu orang musyrik, coba orang Islam ya. Kalau yang agama Islam ya, orang Islam semua itu yang bunuh-bunuhan, yang begal. Tapi mereka tuh bunuh-bunuhan bukan karena urusan itu, urusan takut makan, takut miskin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fihi illa salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقض جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي وسلني سبيل النجاة في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاء فاخترني من أولياءك واسلكني سبيل هداك والحقني في أسبيعك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله.